Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan peta geologi menggunakan aplikasi ArcGIS dengan versi 10.8. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Armita Dianti Febriana, NPM 211303408 dari kelas B Pendidikan Geografi Angkatan 2021. Jadi, untuk pembuatan peta geologi ini, kita menggunakan 3 langkah. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengekstrak file bahan peta geologinya. Yang kedua, pembuatan wilayah, batas desa, dan formasi. Dan langkah ketiga yaitu pembuatan layout peta geologinya. Jadi di sini kita akan memasuki langkah yang pertama yaitu bagaimana cara mengekstrak file bahan peta geologi agar bisa digunakan untuk pembuatannya nanti. Jadi di sini saya sudah mendownload bahan untuk pembuatan peta geologinya. Baik. Nah, ini dia. Ini bahan yang akan kita gunakan nanti untuk pembuatan peta geologinya. Di sini kan bahannya masih dalam bentuk RAR, maka kita harus mengekstraknya terlebih dahulu agar nanti bisa digunakan dalam aplikasi ArcGIS. Caranya, klik kanan, setelah itu extract file. Nah, kita pilih saja mau akan diletakkan di mana bahannya ini. Saya letakkan di data D dan di dokumen Armita. Nah, di sini. Karena di sini saya sudah mengekstraknya, maka setelah kita memilih akan diletakkan di mana, seperti ini, setelah itu kita klik OK. Nanti dia akan berjalan dan setelah itu akan muncul file setelah semuanya berjalan selesai, sudah diekstrak semua, maka bentuknya akan seperti ini. Seperti ini. Geologi Lampung, hasil peta, SHP dasar Lampung, SHP peta dasar tanah dan geologi. Di bagian geologi seperti ini isinya. Begitupun di file-file lain seperti SHP peta dasar ini ada administrasi, jaringan jalan, kawasan pemukiman, seperti ini. Ini yang akan kita gunakan nanti dalam pembuatan peta geologi. Di sini saya akan menggunakan 3 bahan, yaitu SHP Desa Lampung, SHP peta dasar, dan kemudian tanah dan geologi. Baik, seperti itulah cara bagaimana kita mengekstrak filenya agar bisa digunakan dalam aplikasi ArcGIS. Setelah itu kita akan lanjut ke langkah yang kedua, yaitu pembuatan wilayah peta geologinya, batas desa, dan juga formasi geologinya. Inilah tampilan awal aplikasi ArcGIS-nya. Sebelum kita membuat peta geologinya, kita harus mengoneksikan folder bahan peta geologi ke dalam ArcGIS ini. Klik caranya dengan klik Add Data. Karena di sini saya sudah mengoneksikan foldernya, saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengoneksikan folder ke dalam ArcGIS. Klik Connect to Folder. Maaf sebelumnya. Klik Connect to Folder. Setelah itu, kita cari di mana kita menempatkan bahan geologinya tadi. Kalau saya di disk PC, kemudian data D, kemudian di dokumen Armita, dan ini. Nah, ketika sudah muncul tulisan seperti ini, tinggal klik OK saja. Seperti itu. Karena di sini saya sudah mengoneksikan foldernya, maka kita akan membuat peta geologinya. Maaf sebelumnya. Di sini. Oke, inilah bahan-bahan untuk pembuatan peta geologi. Di sini kita akan menggunakan 3 bahan, yaitu SHP Desa Lampung, SHP peta dasar, dan tanah dan geologi. Pertama-tama, kita klik SHP Desa Lampung, SHP Desa Labakjis, Desa Lampung, seperti ini.
Ketika sudah muncul tulisan seperti ini, kita klik Add. Nah, sudah muncul kan? Kita akan menambahkan data lagi. Klik Add Data. Ini di tombol up one level, artinya kita akan mengembalikan ke dokumen semula, seperti ini. Kita klik SAP Peta Dasar, Administrasi, dan kemudian batas kecamatan. Sudah muncul tulisan seperti ini, kita klik Add. Kita tunggu prosesnya. Sudah muncul prosesnya. Kita akan klik butuh satu data lagi, yaitu klik Add Data. Klik on up level supaya kembali ke dokumen semula. Klik tanah dan geologi. Klik geologi Lampung. Ketika sudah muncul seperti ini, klik Add. Ini close saja. Maka akan muncul seperti ini. Kita pindahkan karena terlalu ke atas. Setelah ketiga data ini digunakan, maka kita akan memberikan namanya, yaitu klik geoprocessing. Klik geoprocessingnya dan klik union untuk menggabungkan sebuah data dalam pembentukan peta geologi. Ini tergantung kapasitas laptop ya. Jika laptopnya akan lancar, maka ini akan langsung muncul. Nah, union ini akan muncul seperti ini, sampai muncul seperti ini. Setelah itu kita klik segitiga ke bawah ini. Nih, klik ini. Klik. Setelah itu masukkan geologi Lampung. Oh iya, saya lupa menyampaikan, di sini sebaiknya kita menggunakan mouse ya, agar saat mengeklik bahan-bahannya itu akan mudah. Disarankan memakai mouse agar lebih mudah. Nah, geologi Lampung sudah muncul. Setelah itu, klik segitiga ke bawah lagi, klik batas kecamatan. Nah, sudah masuk ininya. Setelah itu saya akan memindahkan ini, output fitur kelasnya kita akan berpindahkan. Klik folder plus warna kuning di sini. Setelah itu, saya akan masukkan di hasil peta. Nah, saya akan membuat new file geodatabase. Klik new file geodatabase-nya. Kita akan memberikan namanya geologi Lampung. Geologi Prof Lampung. Namanya di sini disesuaikan ya, masing boleh terserah, disesuaikan saja. Setelah itu klik enter. Klik enter di keyboard. Setelah itu 2 kali. Nah, kita akan menamainya di sini. Geologi Prof Lampung. Klik save. Oke, sudah. Setelah itu klik OK. Ketika nanti geoprosesnya berhasil, nih tunggu saja tulisan onion ini hingga muncul palu warna hijau. Bukan tanda silang merah, tapi palu warna hijau. Baik, kita tunggu prosesnya. Nanti akan muncul layers baru di sini.
Baik, jika muncul seperti ini, maka berhasil. Berhasil. Baik, ketika sudah seperti ini, save file 4-4-nya sudah muncul, kita hilangin centangnya di Desa Lampung, batas kecamatan, dan geologi Lampung. Nanti akan muncul seperti ini, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu, di geologi Prof. Lampung ini, klik kanan, klik kanan, seperti ini, muncul seperti ini. Kita klik Open Attribute Table. Setelah itu, muncul seperti ini. Kita pilih yang ini, Select by Attributes. Kita klik. Setelah itu, kita cari kecamatan. Kecamatan, klik 2 kali. Setelah itu, klik sama dengan klik Get Unique Values. Get Unique Values ini kita untuk mencari kecamatan yang akan kita pilih nantinya. Karena di sini saya memakai kecamatan. Saya akan memilih kecamatan Purbolinggo. Untuk kecamatan ini, itu disesuaikan sama kecamatan kalian atau bebas. Di sini saya memilih kecamatan Purbolinggo. Setelah itu, klik Apply. Ini close saja. Close. Nah, sudah muncul. Ini kecamatan Purbolinggo-nya di sini sudah terselect seperti ini. Seperti ini sudah terselect. Setelah itu, klik kanan, klik data, bagian data, ekspor data. Dan di sini saya akan memberi, kita hapus ya, dari belakang titik sampai garis miring. Di sini saya akan memberi nama geologi Purbolinggo. Geologi Purbolinggo. Jika belum ada muncul tulisan SHP ini, kita klik Browse. Sini kuning warna kuning seperti file. Setelah itu di bagian ini kita ganti save file. Save file ya, bagian save file. Seperti itu. Setelah itu klik OK. Ini ya saja. Nah, maka akan muncul save file baru, geologi Purbolinggo seperti ini. Setelah itu, geologi berflankum kita hilangin centangnya. Maka akan seperti ini. Setelah itu, centang bagian Desa Lampung. Setelah itu, klik kanan, Open Attribute Table. Seperti sama kayak tadi, Select by Attribute. Pilih simbol WAD MKC. WAD MKC ini untuk kecamatan, klik 2 kali, kemudian klik sama dengan Get Unique Values. Karena tadi saya memilih Purbolinggo, maka di sini saya akan memilih Purbolinggo juga. Klik 2 kali, kemudian klik Apply. Kita close saja seperti tadi. Seperti ini. Setelah itu, klik kanan lagi, klik data, klik ekspor data. Kita hapus di belakang titik sampai garis miring. Sini akan menamai Kecamatan Purbolinggo. Kita
Kita klik OK. Klik yes. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita hilang saja centang desa Lampungnya, maka akan seperti ini. Baik, akan muncul seperti ini. Ya, bagi yang tidak pakai mouse, kita zoom in pakai ini. Jika memakai mouse, tinggal gulir pakai mouse-nya seperti ini. Ini akan saya pindahkan ke atas. Kita zoom in seperti ini. Nah, di bagian color ini kita klik kanan. Salah. Klik kiri agar lebih lengkap. Kita klik kiri. Ini akan saya gunakan warna hitam. Klik kiri. Warna hitam. Klik OK. Nah, akan seperti ini. Setelah itu, ini bikin no color. Setelah itu di OK. Akan seperti ini. Setelah itu, klik Geologi Probolinggo. Klik kanan. Klik Properties. Kita tunggu prosesnya. Klik Properties tadi. Maaf, sepertinya ini Nah, seperti ini. Kita di Kecamatan Probolinggo ini, kita klik kanan. Setelah itu klik Properties. Bagian Labels, ini kita centang terlebih dahulu. Dan bagian Label File, kita pilih WAD MKD, batas desa. Di sini, ukurannya akan saya perbesar menjadi 12. Dan ini akan saya bold, agar lebih jelas. Setelah itu klik OK. Nah, ini akan muncul sebenarnya Nah, ini. Setelah itu, setelah menggunakan labels batas desa, kita di sini akan memunculkan simbol dari formasi geologi. Kita akan memunculkan formasi geologi dari wilayah Kecamatan Probolinggo. Caranya dengan klik kanan, pilih Properties. Setelah itu, bagian Labels, kita centang Labels features in this layer, dan bagian Label File ini, kita pilih Symbols. Oke, ukurannya akan saya buat 14 dengan bold, agar terlihat lebih jelas. Kita beralih ke Simbologi. Bagian File ini kita pilih Symbols. Setelah itu, all other values-nya kita hilangin centangnya. Setelah itu, klik Add All Values. Maka akan muncul formasi geologi dari wilayah Kecamatan Probolinggo, yaitu dengan key PT. Setelah itu, klik OK. Nah, seperti ini. Akan muncul wilayah formasi geologi dari Kecamatan Probolinggo. Dan inilah wilayah Kecamatan Probolinggo, batas desanya, dan kemudian formasi geologinya. Diketahui bahwa formasi geologi Kecamatan Probolinggo adalah KIPT. Setelah itu, kita akan beralih ke step 3 atau langkah ketiga, yaitu pembuatan layout peta geologinya. Melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu pembuatan layout peta geologinya. Jadi pertama-tama kita harus melihat, kita klik layout view terlebih dahulu. Kita klik. Untuk melihat apakah
Peta geologi Probolinggo ini cocok portrait ataukah landscape? Kelak. Nah, seperti ini. Bisa dilihat bahwa peta geologi Probolinggo ini tidak cocok dengan bentuk portrait, dan kita harus menggantinya dengan bentuk landscape. Caranya, klik file, kemudian pilih pack and print setup. Seperti ini, kita klik scale map. Bagian orientation ini diklik landscape. Nah, ini scale mapnya sudah tercentang, kemudian klik OK. Nah, akan seperti ini. Kita atur bentuknya. Ini kita atur. Kita atur. Seperti ini, sebenarnya sudah cukup. Setelah itu, batas kecamatan kita centang. Seperti ini. Setelah itu kita zoom kecamatannya. Kita zoom in kecamatan Probolinggonya. Baik, seperti ini. Kita zoom lagi sampai terlihat. Seperti ini, sepertinya sudah cukup. Setelah itu kita hilangkan warna batas kecamatan. Klik kiri. Setelah itu velcornya kita ganti no color. Setelah itu klik OK. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini garisnya kurang hitam, maka kita akan membuat outline colornya agak gelap. Seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah itu namanya terlalu kecil, begitu informasinya, maka kita akan mengubah nama tersebut agar lebih besar sedikit. Kita klik kanan. Setelah itu klik properties. Bagian label ini kita ganti menjadi Arial Black agar terlihat lebih jelas. 14, itu terlalu besar tidak ya? Oke, 14 kita coba. Oke. Nah, sudah terlihat lebih jelas. Setelah itu QPT-nya kita besarkan juga. Formasi geologinya kita besarkan juga. Klik kanan, klik properties. Simbologi. Bagian simbologi. Oh, tidak. Tetap bagian label. Kita ubah ukurannya menjadi 16 dan warnanya menjadi agar terlihat.
kita ganti warna merah. Klik OK. Kan sudah terlihat ini. Tapi sepertinya masih belum jelas. Kita klik kanan, Properties. Kita pakai Arial Black. Nah, kita klik OK. Baik, sudah terlihat. Setelah itu, kita akan membuat layout penamaannya di sini. Sebelumnya, sepertinya ini masih kurang rapi sedikit. Baik, sepertinya sudah pas. Setelah itu kita akan membuat layout penamaannya. Caranya kursornya kita arahin ke atas sini. Setelah itu klik kanan. Kita klik draw untuk membuat garis tepinya nanti. Klik draw, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita klik ini, rectangle. Klik. Setelah itu kita ke sini dan kita buat kotaknya. Ini. Kita buat kotaknya. Ini nanti akan dibuat kotak lagi untuk penamaan seperti judul daerah, legenda, arah mata angin, skala, sumber, dan juga si pembuat petanya, nama pembuat petanya. Baik, seperti ini. Kita rapikan. Kita rapikan sebentar. Baik, sepertinya sudah lurus. Sedikit lagi. Nah, baik. Setelah itu artinya ini aktif di layout namanya. Setelah itu kita klik kanan. Klik Properties. Fill color-nya kita ganti no color. Dan outline color-nya kita ganti warna hitam. Lalu klik OK. Baik, seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat garis tepinya. Kita arahkan ke sini kursornya. Seperti ini. Baik, kita rapikan. Setelah itu, kita klik kanan, klik Properties, dan bagian file color ini kita ganti no color, dan outline color-nya kita ganti warna hitam. Kemudian klik OK. Akan seperti ini. Kita rapikan lagi. Baik, ini sebenarnya sudah cukup. Agar garis tepinya ini terlihat lebih jelas, kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Setelah copy, kita klik kanan lagi, kemudian paste. Nah, maka akan muncul garis yang kedua ini.
Kita akan menyatukan garisnya agar terlihat lebih jelas. Baik, seperti ini. Setelah itu kita menamai batas kecamatannya, yaitu dengan cara klik kanan, klik properties, setelah itu ini label features in this layer ini kita centang, dan kemudian kode unsurnya kita ganti kecamatan. Tidak lupa arealnya kita ganti ukuran 12. Kemudian kita upload. Seperti ini. Kecamatan Waibungo, Raman Utara, Batanghari, Numban, Sukadana, dan Terlindung. Yang terlihat, dan juga Kecamatan Purbolinggo. Setelah itu kita buat penamaan namanya di sini, dan klik insert, dan kemudian klik text. Kita klik kanan. Ini belum bisa, kita harus menulis teksnya terlebih dahulu. Peta geologi. Klik enter. Kita arahkan namanya di sini. Setelah itu kita klik kanan, klik properties. Setelah itu kita tulis di sini peta geologi Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Nah, kita atur ukuran tulisannya dengan cara change simbol, klik change simbol. Setelah itu di sini saya akan menggunakan Arial Black agar terlihat lebih jelas, dan ukurannya 11,5. Kita klik OK. Oke. Seperti ini. Sepertinya ini sudah pas ya. Setelah itu kita akan buat kotak agar terlihat lebih rapi. Itu terlihat lebih rapi. Karena di sini masih terlihat berwarna. Jadi kita akan menghilangkan warnanya dengan cara klik kanan, klik properties, file color kita ganti no color, dan outline colornya kita ganti warna hitam. Kita klik OK. Seperti ini. Karena ini masih belum rapi, kita akan merapikannya terlebih dahulu. Sepertinya tetap masih belum rapi. Seperti ini. Sebenarnya ini sudah cukup. Sepertinya ya memang kalau merapikan ini memang agak sulit ya, jadi harap bersabar karena
karena kita membutuhkan ketelatenan J, kita ingin membuat peta seperti ini. Setelah penamaan ini, kita copy, kita paste. Setelah itu kita klik kanan agar ukurannya nanti sama, kita klik copy, setelah itu kita klik paste. Nah, seperti ini. Ukurannya nanti akan lebih sama. Di sini kita akan membuat arah mata angin. Kita di sini akan membuat arah mata angin. Caranya kita perbesar sedikit. Caranya dengan klik insert, kemudian klik north arrow. Di sini kita harus menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan memilih arah mata angin North 89 yang tidak ada simbol U-nya karena kita menggunakan peta dengan batas Indonesia atau peta bahasa Indonesia. Kita letakkan di sini, kita letakkan di tengah-tengah. Seperti ini. Setelah itu untuk hurufnya kita klik copy, kemudian kita klik paste. Klik properties, klik kanan, klik properties. Setelah itu kita hapus, kita ganti huruf U. Simbolnya aku ganti jadi 12 saja sepertinya. Oke. Setelah itu kita akan membuat skala huruf. Caranya kita klik copy ini saja, kemudian klik paste. Kita klik. Kita arahkan ke huruf U-nya. Kemudian klik properties. Di sini akan menggunakan skala 1:100.000. 1:100.000 saja. Setelah itu klik OK. Sepertinya ini tulisannya masih terlalu besar. Tulisannya masih terlalu besar, kita klik kanan, klik properties. Kemudian kita change simbol untuk mengubah ukurannya menjadi 11. Kita klik OK, sip. Ini kita rapikan. Setelah membuat skala angka, maksudnya skala angka bukan skala huruf. Setelah itu kita akan membuat skala batang. Saya klik insert, kemudian scale bar. Kemudian saya akan milih alternating scale bar 1. Kemudian klik OK. Kita perkecil terlebih dahulu. Karena di sini masih mils, kita klik kanan, klik properties. Kita ganti ke dalam kilometer. Di bagian division units ini, kita ganti ke dalam kilometers. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Karena ini masih kilometers, kita ganti km saja. Kita
agar skala angkanya tidak mepet. Ini skala angkanya terlalu mepet ya. Karena skala angkanya terlalu mepet, seperti ini, taruh kecil. Kita klik kanan, kemudian klik Convert to Graphic untuk mengubah kilometersnya nanti. Kemudian klik Ungroup. Nah, bagian sini kita ganti KM. Kemudian kita grup kembali. Kita perbesar. Ini sepertinya angkanya masih terlalu mepet ya. Terlalu mepet. Karena ini masih terzoom in, jadi angkanya akan mepet seperti ini. Nanti jika sudah kembali ke ukuran normal, maka angkanya tidak akan mepet lagi. Seperti ini skala batang sudah. Sepertinya garis tepinya agak sedikit berantakan. Baik, sudah. Setelah membuat nama, judul daerah, alamat angin, skala angka, dan skala batang, kita akan membuat legendanya. Caranya seperti tadi, kita copy kotaknya terlebih dahulu agar sama. Copy, kemudian kita paste. Kita sesuaikan. Masukkan apakah sudah sesuai? Sudah, oke. Setelah itu kita klik insert, kemudian kita klik legend. Karena ini akan menampilkan legenda dari Geologi Probolinggo, yaitu GPT. Kecamatan Probolinggonya kita hilangin aja, batas kecamatan juga kita hilangin. Jadi hanya menyisakan Geologi Probolinggo. Kemudian klik next. Next saja, next terus pokoknya sampai finish. Baik, seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita convert to graphic, kemudian kita klik ungroup. Kemudian kita klik properties. Legenda. Ini simbolnya kita hilangin saja. Kita klik hilang kita. Jadi hanya menyisakan legenda dan formasi dari Probolinggo. Seperti ini. Jadi untuk menampilkan agar mengetahui apakah GPT itu, caranya kita jadikan ini nanti mau dinamain apakah GPT itu. Jadi karena ini masih nyatu,
itu di ungroup saja. Oke, seperti ini. Setelah itu kita klik geologi Probolinggo, kemudian klik open attribute table. Nanti akan muncul apakah GPT itu. Nah, jadi di sini GPT adalah formasi terbanggi. Kita geser saja, kemudian kita klik kanan, klik properties, GPT itu VM terbanggi. Kita klik OK. Kemudian ini kita close saja. Kemudian kita rapikan. Apakah sudah rapi? Oke, ini sudah rapi. Selanjutnya, kita akan menampilkan insert. Kita buat kotaknya terlebih dahulu, seperti biasa benar. Kita klik copy agar warnanya sama, kemudian klik paste. Setelah itu kita tarik ke bawah, kita sesuaikan. Sebenarnya sudah pas. Setelah itu kita klik insert, klik new, klik data frame. Kemudian kita pindahkan ke sini. Sebentar, sepertinya kurang tepat. Setelah itu kita klik add data, kemudian kita klik nih, kita pilih geologi Lampung. Salah, maaf, kita pilih kecamatan Lampung, kemudian kita klik add. Kita klik OK. Baiklah, seperti ini. Kita rapikan dulu kotaknya. Jangan terlalu besar karena ini insert, jadi sedang saja. Oke, sebenarnya ini sudah cukup. Setelah itu kita zoom in saja. Dia nanti akan besar, baik seperti ini. Karena ini masih transparan, belum jelas, kita akan membuatnya lebih jelas. Setelah itu kita akan membuatnya lebih jelas dengan cara kita klik kanan. Setelah itu klik open attribute table. Karena ini masih minimize ya, tadi kita perbesar. Kita perbesar saja. Setelah itu kita klik select by attributes, yaitu klik kecamatan 2 kali sama dengan klik get unique values. Setelah itu kita pilih kecamatan Probolinggo karena saya memakai Probolinggo. Kita klik apply. Setelah itu kita close saja. Baik, sudah terlihat. Kita sudah terlihat. Setelah itu klik kanan, klik data, klik export data. Setelah itu ini belum bentuk SHP ya, dengan klik kanan tadi. Setelah itu kita pilih save file. Saya akan namanya export Probolinggo. Itu klik save, klik OK. Kita klik ya saja. Nanti akan muncul layar baru.
seperti ini. Setelah itu kita ilangin centang kecepatan lampu, kemudian new data frame, kita klik kanan, kemudian klik add. Nah, ini seperti ini. Setelah itu klik one up level, kita kembali. Setelah itu ke SHP peta dasar. Klik SHP peta dasar, klik kembali. Setelah itu klik administrasi. Dan kita akan memilih batas kabupaten. Kita milih batas kabupaten RBI 2550 SHP. Setelah itu klik add. Karena batas kabupaten ini lebih besar dari Probolinggo, jadi pindahkan batas kabupaten ini ke bawah Excel Probolinggo. Caranya dengan klik kiri, kemudian tahan. Klik kiri, kita akan memindahnya. Baik, ini sudah terpindah. Jadi seperti ini. Jadi saya akan ubah warnanya menjadi warna merah saja. Probolinggo menjadi warna. Nah, seperti ini. Setelah itu batas kabupaten ini sudah berada di bawah ekspor Probolinggo. Kita klik new data frame lagi. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Setelah itu klik add data. Setelah itu pilih indeks Indonesia. Kita klik 2 kali. Pilih Indonesia Polygon. Dan klik OK. Klik add. Kita tunggu untuk memproses datanya. Baik, jadi Indonesia Polygon ini akan kita taruh ke bawah batas kabupaten. Seperti ini. Setelah itu batas kabupaten putih. Kita warna menjadi warna putih. Oke. Akan jadi seperti ini. Kemudian indeks poligon juga kita menjadi warna putih dengan klik kiri. Kita menjadi warna putih juga. Kemudian klik OK. Setelah itu kita perjelas untuk wilayah kabupatennya. Baik, seperti ini. Sebenarnya terlalu besar.
Baik, ini sebenarnya sudah cukup. Kemudian kita atur, sesuaikan. Tapi ini sebenarnya masih kurang besar ya, terlalu kecil. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah pas. Karena batas daerahnya ini lautan, jadi kita akan membuat lautan di sini. Setelah itu kita sebentar, hanya menjadi kursor. Kita ubah menjadi kursor terlebih dahulu. Setelah itu kita hidupkan kotaknya ini, kemudian klik kanan, klik Properties, kemudian bagian frame, bagian background jadi biru, tekan kita klik OK. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat teksnya. Caranya kita copy saja tulisan ini. Kita copy tulisan ini, kita klik kanan, kemudian copy, klik kanan lagi, kemudian paste. Setelah itu kita akan membuat tulisan. Kita Kecamatan Probolinggo, kita klik kanan, kemudian pilih Properties, kita ke Kecamatan Probolinggo. Ini disesuaikan sama kecamatan masing-masing. Kita ubah ukurannya karena ini masih 15 itu terlalu besar. Kita ukurannya menjadi 6. Kita klik OK. Nah, oke, sip. Kita klik OK. Ini sudah pas. Setelah itu kita akan menulis peta insert-nya. Tulisan peta insert, kita paste. Kita paste, kita akan menulis peta insert Provinsi Lampung. Klik Properties. Provinsi Lampung kita klik. Kita ubah tulisannya. Jangan lupa, saya di sini akan memilih ukuran warna 10 saja. Oke, kita klik sebentar. Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Kita klik OK. Apakah ini masih terlalu besar? Sepertinya masih terlalu besar. Baik, tulisannya masih terlalu besar sepertinya. Kita klik kanan, kemudian pilih Properties, kemudian kita ubah
menjadi ukuran 9. Kita akan membuat sumber peta geologinya. Sama seperti tadi, kita copy kotaknya agar terlihat sesuai dan terlihat sama. Copy. Kemudian klik paste. Kita sesuaikan. Baik, ini sebenarnya sudah sesuai ya. Kita akan membuat sumber peta geologi di sini. Copy saja. Paste. Setelah itu, kita klik kanan, Properties, sumber 1, peta batas desa Provinsi Lampung. Peta batas desa Provinsi Lampung. Skala 1:50.000. 2. Peta batas kecamatan Provinsi Lampung. Skala 1:50.000. Setelah itu, peta batas kabupaten Provinsi Lampung. Skala 1:50.000. Setelah itu, peta geologi Provinsi Lampung. Skala 1:50.000. Change simbol, kita matikan boldnya dan klik OK. Apply. Oke, sudah, kita klik OK. Kita klik OK. Kita tengahkan agar tidak terlalu rapat. Baik, ini sudah pas. Oke, ini sudah pas. Setelah itu kita akan membuat identitas. Kita akan membuat identitas sama seperti tadi, yaitu copy kotaknya, kemudian kita paste. Kita klik paste. Kemudian kita sesuaikan. Kita ke bawah ini. Baik, sudah pas. Setelah itu di sini kita akan membuat membuat identitas. Kita akan buat identitas di sini. Klik kanan, kemudian copy, kemudian paste.
sini. Kita klik kanan, klik Properties. Dibuat oleh karena kita akan membuatnya. Arial black. Kita pilih ukuran 12. Taruh gede enggak? Oke, kita pilih ukuran 11. Klik OK, kemudian klik apply. Kita rapikan, kita luruskan ke tengah. Oke, sebenarnya ini sudah di tengah. Kemudian kita paste lagi. Menuliskan identitas. Klik Properties. Ini sepertinya kurang untuk prodi dan universitasnya. Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Lampung. Dibuat Oke. Sebenarnya yang tulisannya masih kurang kecil. Masih kurang besar maksud saya, maaf. Karena ini ukurannya hanya 9. Kita akan ukuran 11. Kita lihat apakah sudah. Baik, sudah, kita hilangkan boldnya. Seperti ini. Nah, identitas sudah, sumber sudah, layout. Kita tinggal akan membuat grid untuk peta geologinya ini. Caranya dengan klik grid pada peta ini. Pada petanya. Seperti ini. Setelah itu klik kanan. Klik Properties. Setelah itu pilih di koordinat sistem. Kemudian pilih geografi koordinat sistem. Setelah itu pilih projected coordinate system. Maaf tadi salah. Maksudnya projected coordinate system. Setelah itu pilih UTM. Setelah itu pilih WJF 1984. Setelah itu pilih short term AMISPER. Setelah itu pilih WJS 1944 zona 48S. Kemudian kita klik OK.
klik yes saja. Setelah itu klik kanan lagi, klik properties, kemudian klik grid, new grid, klik new grid. Setelah itu pilih match grid. Setelah itu klik next. Next saja terus. Next. Finish. Kemudian klik OK. Kemudian klik yes. Ini kita klik kanan lagi, klik properties, kemudian klik style, maaf salah bukan style, kita klik properties, setelah itu bagian interval, kita ganti angkanya menjadi 6. Kita ganti x-axis interval menjadi 6, ini juga 6. Setelah itu bagian labels, kita klik additional properties, kita pilih number format, dan ini kita ganti menjadi 0. Setelah itu kita klik OK saja, dan kemudian bagian labels ini kita ganti ukurannya menjadi 9. Setelah itu kita klik OK. Klik OK. Klik yes. Nah, ukuran jadi lebih rapi dan tidak terlalu rapat. Dan di sini saya akan ganti skala menjadi 1:100. Di bagian ini akan saya ganti skalanya menjadi 1:100. Dan ini terlalu kecil, jadi saya akan zoom in. Zoom in. Sebenarnya skala 100 terlalu kecil, jadi saya akan menggantinya menjadi skala 1:75. Nah, seperti ini. Seperti ini, dan
ini akan saya ganti juga menjadi 1:75.000 juga. Klik kanan, klik properties, dan kemudian kita ganti menjadi 75.000. Dan klik OK. Oke, seperti inilah peta penampakan peta geologi ke Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Kita zoom in supaya lebih terlihat. Seperti ini. Dan inilah hasil dari ketiga langkah kita dalam pembuatan peta geologi Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Dan inilah gambaran contoh peta geologi dengan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan hasil pembuatan peta geologi Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Jadi, inilah bentuk dari peta geologi Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Dengan skala angkanya 1:75.000. Artinya, dalam 1 cm di peta itu sama dengan 0,75 km pada jarak sebenarnya. Dan Kabupaten Lampung Timur dengan Kecamatan Probolinggo ini memiliki formasi geologi KPT atau formasi terbanggi. Yang jika dilihat dari profil Provinsi Lampung Timur, KPT atau formasi terbanggi ini adalah didominasi oleh batuan sedimen. Dalam formasi terbanggi ini terdiri dari batuan gambing koral atau KIG, formasi telisa TMTP, sebagian besar formasi batu raja TMBG, dan formasi lingsing atau KLS. Formasi ini seluas 173.181,19 hektar. Dan formasi terbanggi ini atau batuan sedimen ini dominasinya terdapat di Kecamatan Waibungur. Ini Kecamatan Waibungur. Dengan 37.638 hektar. Sebagian besar di wilayah utara ini yaitu di Kecamatan Waibungur. Dan sumber pembuatan peta geologi ini bersumber dari peta batas desa Provinsi Lampung dengan skala 1:50.000, peta batas Kecamatan Provinsi Lampung dengan skala 1:50.000, peta batas Kabupaten Provinsi Lampung dengan skala 1:50.000, dan peta geologi Provinsi Lampung dengan skala 1:50.000. Peta geologi ini dibuat pada tahun 2021. Dan karena Probolinggo ini berada pada Kabupaten Lampung Timur, maka secara geografis itu terletak pada koordinat 105 derajat 15 bujur timur, 106 derajat 20 bujur barat, 4 derajat 37 lintang selatan sampai 5 derajat 37 lintang selatan. Dan di Kecamatan Probolinggo ini memiliki ibu kota kecamatan yaitu di Taman
Fajar dengan jumlah desa Kecamatan Purbolinggo ada 12 dan dengan luas areanya 22.203,37 hektar. Itulah hasil interpretasi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau juga peta geologi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.